Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Laporan dari FPI diterima oleh Mahkamah Internasional telah dikonfirmasi oleh tim hukum mereka. Ketua Tim Advokasi Korban Pelanggaran HAM, Haryadi Nasution, menyebut bila Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC di Den Haag, Belanda sudah menerima laporan dan berkas terkait insiden penembakan 6 laskar FPI oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saya perlu jelaskan, bentuknya itu bukan sebuah gugatan. Akan tetapi seluruh laporan informasi terkait pelanggaran HAM berat sudah disampaikan pada ICC dan pihak ICC menyampaikan sudah menerima semua berkas itu dengan baik. Begitu kata pria yang akrab disapa Ombat pada hari Jumat 22 Januari. Tak hanya insiden penembakan 6 laskar FPI, Ombat juga menuturkan pihak ICC juga sudah menerima berkas laporan dugaan pembunuhan oleh aparatur keamanan Indonesia dalam peristiwa demonstrasi 21-23 Mei 2019 yang lalu. Menurut Ombat sendiri, laporan itu sengaja dikirimkan agar ICC melihat indikasi mata rantai kekerasan yang terus dilakukan aparatur keamanan negara Indonesia, seperti sudah menjadi kebijakan yang bersifat permanen oleh rezim Indonesia. Lanjut Ombat masih menunggu tindak lanjut dan proses selanjutnya dari pihak ICC. Tak hanya ke ICC, Ombat juga mengaku turut mengirimkan laporan penembakan 6 laskar FPI itu ke Committee Against Torture di Geneva, Swiss pada 25 Desember 2020 yang lalu. Laporan itu dikirimkan lantaran Indonesia terikat dalam konvensi anti penyiksaan yang sudah berlangsung dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dalam hal perjuangan menegakkan hukum dan keadilan serta HAM, kita akan terus melakukan upaya yang dianggap perlu dan sesuai dengan mekanisme. Seperti diketahui, insiden bentrokan antara polisi dengan 6 laskar FPI yang merupakan pengawal dari Habib Rizik Syihab terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember yang lalu dini hari. Dalam kejadian itu, 6 anggota FPI tewas ditembak aparat kepolisian. Masing-masing kelompok menyampaikan klaim atas kejadian tersebut baik dari pihak FPI maupun polisi. Tepat usai insiden, Komnas HAM juga menggelar investigasi. Berbulan kemudian, tim penyelidik dari Komnas HAM menyimpulkan kejadian pada penghujung 2020 yang lalu itu sebagai pelanggaran HAM. Ketua Tim Advokasi Kematian 6 Laskar FPI, Haryadi Nasution, yang mengatakan telah melaporkan insiden ini ke International Criminal Court atau ICC melalui negara lain. Haryadi mengatakan sudah menghitung konsekuensi bahwa Indonesia bukan bagian dari Statuta Roma, sehingga mereka membawa perkara ini lewat negara lain. Itu tidak kami khawatirkan karena sebelum kita melangkah ke proses di ICC, negara yang memang adalah pihak sudah kita kondisikan dengan negara yang memang itu berkaitan dengan pihak sudah kita kondisikan dengan baik. Begitu kata Haryadi. Sebelumnya Komnas HAM menyebut tim pengacara Laskar akan kesulitan jika mengadu ke pengadilan internasional, sebab Indonesia tak menjadi bagian pihak dalam Statuta Roma. Haryadi juga menegaskan langkah yang akan ditempuh tim advokasi bukan berupa gugatan, akan tetapi mereka ingin memberikan informasi pada ICC bahwa ada pelanggaran HAM berat di Indonesia berupa kematian anggota FPI. ICC sendiri, kata Haryadi, juga sudah menerima semua berkas itu, termasuk pembunuhan oleh aparatur negara Indonesia dalam peristiwa 21-23 Mei 2019. Karena kami melihat adanya mata rantai kekerasan oleh aparatur negara. Bahkan Haryadi mengatakan tim advokasi bukan hanya melaporkan kasus ini ke ICC, sejak 25 Desember juga mengklaim laporan itu diberikan pada Committee Against Torture di Geneva, Swiss. Meskipun begitu, Haryadi juga masih enggan mengungkap negara mana yang diminta tolong untuk mengadukan kematian Laskar FPI ke ICC. Namun Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengaku tak yakin mekanisme ini bisa diterapkan dalam kasus kematian 6 anggota Laskar. Pasalnya merujuk pada pasal 14 statuta dari ICC, ia mengatakan hanya negara peserta yang dapat mengajukan pelaporan. Hikmahanto mengatakan memang ada kasus Myanmar yang bukan anggota, tapi diadukan Bangladesh terkait isu Rohingya. Namun konteksnya saat itu banyak etnis Rohingya yang ada di Bangladesh. Pelaporan serupa dinilai Hikmahanto tak dapat diterapkan dalam kasus kematian 6 laskar FPI. Ternyata, Jokowi yang menginginkan FPI dibubarkan setelah ia menerima keluhan dari pengusaha.
Begini dalangnya. Pemerintah resmi melarang seluruh aktivitas dari FPI, Front Pembela Islam. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan alasannya FPI tak punya kekuatan hukum sebagai organisasi karena telah dibubarkan sejak 21 Juni 2019. Selama tak ada kekuatan hukum itu, FPI tetap melakukan kegiatan dan ada yang melanggar hukum. Tidak ada legal standing, kalau ada yang mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak. Begitu kata Mahfud. Keputusan dalam melarang FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Kepala Lembaga. Presiden Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut. Dalam laporan majalah Tempo edisi 9 Januari 2021, sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya SKB mengatakan pelarangan FPI ini merupakan keinginan Presiden Jokowi. Terutama setelah pentolan FPI Habib Rizik Syihab menghabiskan waktu 3,5 tahun di Arab Saudi, dijemput puluhan ribu pendukungnya di bandara udara. Beberapa cara dan acara yang digelar atau dihadiri Habib Rizik, baik di markas FPI di Petamburan Jakarta maupun di Megamendung Bogor, turut menimbulkan masalah dan juga menimbulkan kerumunan. Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar pada hari Senin 16 November 2020 misalnya, Jokowi meminta kepolisian bertindak lebih tegas terkait kerumunan massa akibat kegiatan Habib Rizik. Imam besar FPI itu kini mendekam di sel Polda Metro Jaya karena menjadi tersangka kerumunan. Niat melarang FPI juga makin bulat setelah Jokowi menerima keluhan dari kalangan pengusaha. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman tak merespon panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan tim majalah Tempo. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif membenarkan SKB itu dikomunikasikan dengan Presiden. Cacat hukum pemerintahan Jokowi yang larang FPI. Kabar buruk bagi FPI datang hanya berjarak 2 hari menjelang tahun baru. Lewat surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi negara setingkat menteri, eksistensi FPI selama 18 tahun berakhir. Sebagai sebuah organisasi masyarakat, kini FPI telah dilarang beraktivitas setelah surat keterangan terdaftar atau SKT habis pada 20 Juni 2019. Seluruh simbol dan atribut FPI terlarang berkibar di Indonesia mulai 30 Desember 2020. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing sebagai ormas maupun organisasi biasa, ujar Menko Polhukam. Hanya beberapa jam setelah pengumuman disampaikan, polisi dan TNI merazia atribut FPI. Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat jadi sasaran pertama. Ada penurunan atribut dan pemeriksaan 7 orang diduga simpatisan FPI. Penertiban dan yang dipimpin oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto terjadi bersamaan dengan rencana konferensi pers oleh Sekretaris FPI Munarman di markas Petamburan yang berujung batal. Alasan pemerintah melarang FPI adalah rekam jejak keonaran, persekusi, penggerudukan hingga sweeping yang terus terjadi. Dalam keputusan SKB dan seterusnya dipaparkan pertimbangan larangan diantaranya kaitan anggota FPI dengan terorisme dan kekerasan. Melarang FPI beraktivitas dengan SKB dinilai sebuah kekeliruan. Gerindra, partai yang dekat dengan FPI, menyebut pemerintah melangkahi aturan yang dibuat sendiri. Politisi Gerindra Habibur Rahman mengatakan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ada tahapan dalam melarang ormas. Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Ormas, khususnya pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum. Masalah anggota FPI terlibat terorisme dan pidana lain seharusnya tak bisa dipakai. Kalaupun dipakai, pemerintah perlu berlaku adil kepada parpol yang kadernya terlibat korupsi. Kita juga bisa mengacu pada kasus kader partai politik yang ditangkap karena tindak pidana korupsi. Tidak bisa dikatakan bahwa partainya yang melakukan korupsi dan harus dibubarkan. Politikus PKS Mardhani Alisera menilai upaya pelarangan FPI menunjukkan negara gagal membina dan menjadikan ormas sebagai modal sosial untuk pembangunan bangsa. Cacat hukum. Aziz Yanuar, Wakil Sekretaris FPI menyebut soal SKT sifatnya tidak wajib. Ia berargumen MK pada 2013 sudah mencabut kewajiban SKT untuk ormas. Kendati demikian, FPI pernah mengurus perpanjangan SKT pada 2018 silam, namun terkendala hingga kini punya SKT. Undang-Undang Ormas disahkan pada 2 Juli 2013. Tak lama setelah itu ada gugatan dari PP Muhammadiyah dan Koalisi Kebebasan Berserikat. Salah satu putusan MK nomor 82 sekian tertanggal 23 Desember 2014
adalah pendaftaran SKT bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap diakui keberadaannya. Dalih SKB pelarangan FPI dinilai Koalisi Kebebasan Berserikat tidak tepat menempatkan status ormas tidak terdaftar SKT sebagai latar belakang atau pertimbangan. Fakta dan celah hukum dalam pelarangan bakal digunakan oleh FPI untuk menggugat balik. Pengacara FPI Sugito Atmo Prawiro menyebut tindakan ke depan adalah menyiapkan gugatan ke PT UN. Kendati belum sehari dilarang, pengurus FPI pasang strategi ganti nama. Aziz Yanuar mengirimkan keterangan penggantian nama baru. Front Pembela Islam bersalin nama menjadi Front Persatuan Islam. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu, Ormas Aliansi FPI, PA212 juga akan meneruskan perjuangan FPI setelah pelarangan.